Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisha Abid Rahmadia, nomor absen 9 dari kelas 11 IPA 7. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya sebagai tanggungan tugas sejarah dan kebetulan saya mendapatkan materi terkait sambutan kemerdekaan di berbagai daerah dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada Ibu Sri Handayani selaku guru sejarah kelas 11 yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan teman-teman. Semoga dengan adanya tugas ini dapat melatih dan menambah wawasan saya serta yang pasti melatih tanggung jawab terkait pembelajaran sejarah. Baik, dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memulai presentasi saya pada hari ini. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih kemerdekaan itu. Jadi, kemerdekaan itu adalah di mana suatu bangsa atau suatu negara itu pemerintahnya sudah dijalankan sendiri, diatur sendiri, dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak asing. Dalam artian, mungkin kita bisa menganggap bahwa ketika ada kemerdekaan dalam suatu bangsa atau suatu negara, bangsa tersebut atau negara tersebut atau rakyat-rakyat yang ada di dalamnya itu sudah memiliki kesejahteraan sendiri. Tidak ada tindasan dari pihak manapun. Dan kita sudah tahu kan bahwa kemerdekaan Indonesia ini ada pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahkan biasanya ketika kemerdekaan ada lagu yang sering kita nyanyikan seperti 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, seperti itu cuplikan lagu kemerdekaan yang mungkin biasanya kita nyanyikan setiap tahunnya pada tanggal atau pada hari kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut, kita akan membahas nih, lantas seberapa pentingkah kemerdekaan bagi Indonesia? Di poin pertama, saya sudah memberikan poin-poin, jadi di sini ada sekitar 5 poin. Yang pertama adalah bukan akhir perjuangan. Jadi di sini kita maksudkan atau saya maksudkan bahwa ketika ada kemerdekaan di Indonesia ini bukanlah akhir dari perjuangan. Karena perjuangan bangsa Indonesia ini masih panjang. Perjuangan apa sih teman-teman atau yang lainnya nih yang menonton? Jadi perjuangan ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut agar kemerdekaan yang sudah kita raih itu tidak hancur atau tidak direbut kembali oleh pihak manapun. Dan kedua ada sebagai pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa di sini kita maksudkan adalah ketika kita bisa mendapatkan kemerdekaan tersebut, otomatis kita menunjukkan bahwa kita ini bersatu. Kita tidak bisa merdeka kalau kita tidak bisa bersatu. Dan kita punya ego masing-masing, kita punya mungkin mindset masing-masing, atau mungkin kita punya jalannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa bersatu dalam satu tujuan yang sama, bukan? Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Dengan adanya persatuan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tuh muncul, dalam hati kita muncul rasa saling menghargai, saling menghormati, baik yang mungkin sama rasnya dengan kita, sama sukunya dengan kita, atau bahkan beda agama dan yang lain-lain, semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, bukti bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Kekuatan tersebut berarti menunjukkan bahwa Indonesia ini kuat ketika kita bersatu. Kita tidak bisa dipandang remeh. Karena buktinya kita disebutkan bahwa detik ini kita bisa merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah mengadakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa perjuangan yang lebih berat adalah perjuangan melawan bangsa kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini, supaya kemerdekaan ini selalu ada di tangan kita dan selalu akan muncul persatuan, kesatuan tanpa ada perpecahan dari rakyat Indonesia. Nah, kita akan langsung saja masuk pada materi yang memang sudah disampaikan atau telah dibagi oleh Ibu Sri Handayani. Jadi saya kan tadi sudah berkata bahwa saya mendapatkan materi tentang sambutan proklamasi di berbagai daerah. Jadi daerah pertama yang akan saya sampaikan adalah daerah Surabaya. Di Surabaya ini mungkin sudah sering kita dengar kan peristiwa-peristiwa yang namanya Hotel Yamato.
atau mungkin pernah kita dengar di sosiodrama ketika hari kemerdekaan itu tiba. Dan yang pertama dari beberapa mungkin LKS, modul, dan beberapa Google di artikel atau mungkin cerita-cerita itu banyak sekali sudah dijelaskan di situ. Dan di sini saya telah merangkum 3 poin pentingnya. Yang pertama adalah permusuhan antara rakyat dengan Belanda meledak pertama kali di Surabaya pada 19 September 1945 di Hotel Yamato. Nah, kira-kira kronologinya itu seperti ini. Ketika tanggal 19 September tahun 1945 itu sebelumnya, satu hari sebelumnya, mereka itu khususnya para pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plukman menduduki area Hotel Yamato yang berada di Surabaya. Mereka itu dengan bangganya mengibarkan bendera Belanda. Disitulah ada rasa tidak suka atau rasa seperti rasa ingin memberontak, khususnya arek-arek Surabaya atau pemuda Surabaya, karena mungkin mereka merasa bahwa mengapa yang dikibarkan adalah bendera negara Belanda, harusnya kan bendera kita sendiri, karena ini ada di Indonesia bukan ada di Belanda. Dari situlah para arek-arek Surabaya yang dipimpin atau di bawah pimpinan Sudirman, mereka itu mulai ada rasa ingin memberontak. Dan di situ ada gagal perundingan antara Mr. Plukman dengan Sudirman tentang diturunkannya bendera merah putih biru itu sebagai bendera negara Belanda. Akhirnya seluruh area Surabaya dan pemuda-pemuda Surabaya itu turun tangan untuk secara paksa menurunkan bendera Belanda tersebut. Lantas bagaimana mereka menurunkan tersebut? Apakah mereka langsung menurunkan atau bagaimana? Jadi kronologinya mereka berbondong-bondong datang ke area Hotel Yamato, mereka berjuang, bertaruh jiwa dan raga agar mereka bisa naik ke atas untuk mengambil atau menurunkan bendera Belanda tersebut. Karena warna bendera Belanda adalah merah, putih, dan biru, akhirnya Belanda itu, khususnya bendera Belanda maksudnya, di bagian birunya itu mereka robek. Jadi area Surabaya merobek bendera biru tersebut. Akhirnya sisa merah dan putih sebagai lambang negara, sebagai bendera negara Indonesia. Dan setelah itu mereka menaikkan kembali bendera negara Indonesia tersebut. Itulah pemberontakan yang mereka rasakan, mereka alami dan mereka jalani demi negara atau kemerdekaan kita tuh benar-benar diakui bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Selanjutnya, di proklamasi atau di sambutan proklamasi Surabaya ini masih ada lagi pada 20 September, para pemuda mengadakan pawai keliling mendukung kemerdekaan tanpa memedulikan larangan tentara Jepang. Jadi walaupun tentara Jepang sudah melarang para arek-arek Surabaya atau pemuda Surabaya untuk melakukan pawai keliling, tapi mereka tetap kekeh untuk melakukan tersebut. Dan peristiwa yang terakhir ada para pemuda Surabaya membentuk Laskar Pemuda pada 23 September 1945 dengan nama Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Jadi PRI ini dipimpin oleh Sumarsono, Kaslan Supardi, Ruslan Wijaya, Kris Subanu, dan Sutomo atau yang mungkin kita kenal dan biasa kita dengar dengan Bung Tomo. Kemudian setelah itu kita akan beranjak kembali untuk sambutan proklamasi di Makassar. Sebenarnya sama seperti di Surabaya, saya mendapatkan banyak beberapa literatur, artikel dari Google juga, dan sudah saya padu-padankan dengan modul sejarah kelas 11. Di sini juga saya mendapatkan 3 poin penting. Jadi poin yang pertama adalah tanggal 19 Agustus 1900, rombongan Dr. Sam Ratulangi yang pada saat itu beliau adalah seorang gubernur dari Sulawesi. Beliau berangkat dari Sulawesi ke Makassar, dan setibanya di Makassar beliau itu membentuk suatu pemerintahan. Bagaimana beliau bisa membentuk pemerintahan tersebut? Jadi pemerintahan tersebut dibentuk ketika beliau mengangkat Mr. Andi Zainal Abidin. Jadi Mr. Andi Zainal Abidin ini dijadikan sekretariat daerah, dan gunanya mereka itu akan mengambil gedung-gedung penting atau gedung-gedung vital yang memang itu adalah milik atau hak Indonesia, namun masih diintervensi oleh negara-negara atau pihak-pihak asing yang menjajah pada zaman itu. Kemudian yang kedua adalah mereka
membentuk Badan Perjuangan dengan nama Barisan Berani Mati. Sayangnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Australia ini melucuti para pemuda yang akan berusaha menduduki gedung-gedung pemerintah tersebut. Jadi, karena Australia itu sudah bisa melucuti para barisan dari Berani Mati ini, barisan Berani Mati pun dipindahkan dari ujung pandang ke Lombo Bangkeng. Itu karena pasukan tersebut sayangnya harus diintervensi juga oleh pihak Australia, padahal mereka tuh berjuang di mendapatkan gedung-gedung atau hak-hak yang memang harusnya menjadi milik kita, milik Republik Indonesia. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke nomor yang ketiga. Jadi ada sambutan proklamasi di Manado. Di sini saya juga sudah membuat 2 poin penting yang akan saya jelaskan kronologinya secara singkat saja. Yang pertama adalah pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan pemuda Indonesia atau PPI bergerak menuju tangsi putih dan tangsi hitam di Teling Manado. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, mereka sedang apa di sana, atau mereka punya tujuan atau misi apa di sana. Jadi ketika di sana para pasukan ini itu melakukan pembebasan terhadap tahanan. Tahanan seperti apa? Kenapa tahanan ini dibebaskan? Karena tahanan-tahanan ini adalah tahanan-tahanan yang pada saat itu dilihat atau kira-kira dianggap mereka adalah pro terhadap Indonesia. Ketika ada orang-orang yang pro terhadap Indonesia, biasanya intervensi negara asing tersebut akan merasa terancam. Mereka akan merasa bahwa kira-kira orang ini akan menghancurkan rencana untuk menjajah atau rencana untuk mengambil kemerdekaan Indonesia ini. Dan sayangnya pasukan tersebut bisa mengalahkan pasukan Belanda. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena selain membebaskan, mereka juga telah memenjarakan atau menahan pasukan Belanda tersebut. Dan masuk ke poin yang kedua, hebatnya mereka bukan hanya itu saja, namun markas Belanda pada saat tersebut itu berhasil dikuasai para pemuda. Jadi Belanda pada saat itu memang ibaratnya kekuasaan mereka sangat amat terancam. Indonesia sudah bersatu, para pemuda khususnya para pemuda Manado sudah bersatu, dan mereka berhasil mengalahkan Belanda untuk menyingkirkan penjajah-penjajah yang seharusnya tidak datang di Indonesia untuk mengambil kemerdekaan di Indonesia ini. Dan lanjut, untuk sambutan proklamasi di Sumatera Selatan, sama saya sudah membuat 2 poin penting yang akan saya jelaskan sedikit kronologinya. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan terjadi pada 8 Oktober 1945 saat Dr. Alka Ghani melakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih saat itu dilangsungkan bukan hanya sendiri, namun oleh beberapa pegawai pemerintahan dari Dr. Alka Ghani, dan upacara tersebut itu dilangsungkan beramai-ramai sebagai salah satu bentuk rasa syukur, sebagai bentuk bahwa kemerdekaan ini telah kita raih, telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dahulu. Dan pada poin yang kedua ada diumumkan seluruh kepresidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yaitu Republik Indonesia. Wah, ini yang seru. Karena kenapa saya bilang seru? Bahwa di sini sudah mulai sadar, seluruh rakyat Indonesia, seluruh daerah Indonesia sudah mulai sadar. Kita tuh merdeka bukan hanya merdeka satu tempat saja, satu daerah saja, satu wilayah saja, tapi kita semua sudah merdeka. Merdeka atas nama apa? Merdeka atas nama Republik Indonesia. Luar biasa bukan? Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Jadi materi yang ini itu adalah materi pengesahan UUD 1945. Pada saat itu PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu melaksanakan sidang. Sidang tersebut salah satunya adalah membahas terkait UUD 1945. Dan sebelum disahkan, UUD tersebut sudah mengalami beberapa perubahan atau revisi yang akan saya bacakan pada presentasi ini. Ada 4 revision atau perubahan yang mereka lakukan, yaitu yang pertama itu adalah perubahan kata mukadimah.
Jadi mukadimah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti seperti pembukaan gitu ya, atau kata-kata awal untuk membuka suatu hal. Nah, dari situlah kata-kata tersebut itu dinilai oleh tokoh Katolik menurutnya kurang toleransi ya mungkin. Jadi seperti dibayangkan bahwa kenapa kata-kata ini harus berasal dari kata-kata bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu notabene adalah bahasa yang berasal dari ayat suci kita umat Islam, yaitu ayat suci Al-Quran, sehingga nantinya mungkin untuk agama atau kepercayaan lain itu kurang tepat, kurang adil. Akhirnya digantilah kata mukadimah ini menjadi kata pembukaan. Nah, kita sering mendengarkan sekarang jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Dan yang kedua adalah perubahan pada pembukaan alinea keempat, khususnya terkait masalah ketuhanan. Di pembukaan ini, kata-kata awalnya sebelum dirubah atau sebelum direvisi, kurang lebih seperti ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lagi-lagi kita permasalahkan, kenapa harus Islam kata-katanya? Karena di Indonesia kan banyak agama yang kita akui, yaitu ada 5 agama lainnya, bukan hanya agama Islam saja. Jadi ditakutkan kata-kata ini juga akan menjadi suatu hal yang malah mewujudkan suatu perpecahan, karena kita ada rasa iri atau mungkin ada rasa yang mungkin tidak suka. Kenapa harus selalu kaum mayoritas saja yang diutamakan? Bagaimana minoritas itu? Kenapa tidak bisa didengar juga? Nah, akhirnya supaya kita bisa sama-sama adil, digantilah kata-kata atau maaf kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini kita biasanya sering mendengarkan pada Pancasila. Jadi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, ini adalah perubahan pada pembukaan alinea keempat, yaitu kita ada awalnya sebelum dirubah atau sebelum direvisi, kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada akhirnya dirubah juga menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama halnya dengan yang sila sebelumnya, ini juga sering kita dengar pada Pancasila. Mungkin ketika kita upacara bendera atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya, kita bacakan Pancasila, ini kita masuk pada sila kedua. Yang pertama jadi ada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Yang terakhir itu ada perubahan pada pasal 6 ayat 1. Mengapa pasal 6 ayat 1 ini harus dirubah? Karena pada pasal 6 ayat 1 ini berbunyi kalimatnya seperti ini ya, kurang lebih presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, sama halnya pada hal-hal sebelumnya, ini itu menjadi suatu hal yang menurut kita, menurut penyusun UUD ini menjadi suatu hal yang kurang toleransi, dan takutnya ini juga menjadi bumerang bagi kita semuanya, karena hal ini malah akan membuat perpecahan di antara orang-orang yang berbeda agama. Karena ada semua kita tuh beragama, kita punya Tuhan yang satu, yang Esa, walaupun mungkin penyebutannya beda-beda ya. Di Islam kita biasanya menyebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di agama Nasrani kita maksudnya mereka menyebut menjadi Tuhan Yesus, atau di agama mungkin Hindu ada yang sepertinya saya pernah membaca mereka menyebut dengan Sang Hyang Widi, itu penyebutan Tuhan untuk Tuhannya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya dirubah juga atau direvisi juga menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, mengapa harus kita revisi seperti ini? Karena semuanya presiden memang harus orang Indonesia asli, tapi di sini kita tekankan bahwa seluruh umat beragama apapun itu, bukan hanya mayoritas, namun yang minoritas yang lainnya itu juga berhak atau boleh mencalonkan diri atau menjadi seorang presiden untuk Republik Indonesia ini. Jadi kita sama-sama adil gitu ya. Dan langsung saja kita akan masuk kesimpulan dari banyaknya, dari panjangnya cerita-cerita atau hal-hal yang sudah saya presentasikan tadi. Saya mengambil kesimpulan seperti ini yang sudah saya buat sedetail mungkin, atau maksudnya sesingkat mungkin. Saya akan bacakan. Pada intinya, kemerdekaan adalah suatu hal yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kemerdekaan adalah sebagai bukti bagaimana kekuatan Indonesia, dan itulah mengapa sambutan kemerdekaan juga cukup ramai dan antusias.
Sama halnya dengan kemerdekaan UUD 1945 yang dibentuk juga menjadi dasar kehidupan yang bisa kita jadikan acuan dalam berkehidupan sehari-hari. Semoga kita seluruh rakyat Indonesia ini bisa mempertahankan kemerdekaan kita ini. Kita bisa menjadi rakyat yang bahagia, rakyat yang makmur, dan rakyat yang sejahtera. Lebih baik kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita dan mengembangkan bakat kita untuk membanggakan atau mengharumkan nama Indonesia kita yang tercinta ini. Dan sebelum saya menutup presentasi saya pada hari ini, saya juga ada satu kata-kata mutiara yang mungkin pernah ada yang membaca atau mungkin pernah tahu dari beberapa sumber lainnya. Saya akan membacakan, yaitu Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Jadi kata-kata mutiara ini adalah kata-kata mutiara dari Bung Hatta. Ya, Bung Hatta, beliau juga adalah salah satu pahlawan yang telah berjuang dan gugur mendahului kita, karena beliau sudah sangat mati-matian untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, demi anak cucunya, generasi kita saat ini bisa menikmati kemerdekaan Indonesia yang luar biasa ini. Saya Danisha Abid Rahmadia mengucapkan banyak-banyak mohon maaf, mungkin saya masih banyak sekali kekurangan, atau mungkin ada beberapa materi yang terlewatkan, ada pula salah kata, salah pengucapan, atau mungkin hal-hal lain yang perlu dikoreksi. Saya mohon maaf, semoga ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi saya pribadi untuk menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya bisa menambahkan wawasan saya lagi, saya bisa membaca dari literatur yang lain lagi, dan saya juga bisa saling belajar dari kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Semoga presentasi ini juga bermanfaat untuk saya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.